Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Gunung Kawi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aditya, seorang lelaki berusia 32 tahun, menjalani hidup yang jauh dari kata layak. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan reot di pinggiran kota bersama istrinya, Sari, dan anak laki-lakinya yang masih berusia 3 tahun. Setiap pagi, Aditya bangun lebih awal untuk mengantar anaknya ke warung tetangga, berharap ada makanan sisa yang bisa ia beli dengan harga murah. Hidupnya adalah serangkaian perjuangan tanpa akhir. Gaji dari pekerjaannya sebagai buruh serabutan nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang Aditya hanya makan sekali sehari, agar anak dan istrinya tidak kelaparan. Di tengah himpitan hidup, Sari mulai kehilangan harapan. Ia sering menangis diam-diam di kamar saat Aditya sedang bekerja. Namun Aditya tahu, dan itu hanya membuat hatinya semakin berat. Apa yang salah dengan nasibku? Pikirnya berulang kali. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan tambahan memindahkan batu di lokasi proyek, Aditya duduk di warung kecil, memikirkan masa depan keluarganya. Di saat itulah seorang pria bertubuh kekar dengan pakaian lusuh mendekatinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sharon, seorang dukun kecil-kecilan yang dikenal sering membantu orang-orang yang terdesak. Awalnya Aditya enggan berbicara, tapi tatapan Sharon yang tajam membuatnya sulit menolak. "Kamu kelihatan berat sekali pikiranmu," kata Sharon memulai pembicaraan. Aditya tak hanya mengangguk, hidup ini terlalu sulit, Pak." Setelah beberapa percakapan, Sharon mulai menyinggung soal jalan alternatif. "Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasibmu, ada jalan yang bisa ditempuh. Tapi bukan untuk mereka yang takut," ucapnya sambil menatap lurus ke mata Aditya. Aditya terdiam, tetapi rasa putus asa membuatnya bertanya, "Apa maksud Bapak?" Sharon tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Aditya dan berbisik, "Gunung Kawi. Banyak yang datang ke sana untuk meminta keberuntungan. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya, Dao." Malam itu Aditya pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia menatap anaknya yang tertidur pulas di atas tikar lusuh, lalu menoleh ke arah istrinya yang tertidur sambil memeluk lutut. Semua itu memukul hatinya. Keesokan harinya, Aditya mendatangi Sharon di tempat yang sama. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalani ritual pesugihan di Gunung Kawi. Sharon hanya mengangguk pelan, lalu memberikan secarik kertas bertuliskan alamat seseorang yang harus ia temui di kaki gunung. "Ikuti petunjuk ini, dan jangan pernah ragu di tengah jalan," kata Sharon dengan nada misterius. Dengan tekad bulat, Aditya berangkat ke Gunung Kawi, meninggalkan keluarganya tanpa banyak penjelasan. Di dalam hatinya, hanya ada satu tujuan, mengubah takdir hidupnya apapun risikonya. Aditya tiba di kaki Gunung Kawi setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Hutan di sekelilingnya dipenuhi oleh pohon-pohon tinggi yang seolah menyimpan rahasia zaman dahulu kala. Udara dingin menusuk kulit, dan suara-suara binatang malam terasa seperti bisikan yang mengiringi langkahnya. Ia memegang erat secarik kertas dengan alamat yang diberikan Sharon. Setelah beberapa lama berjalan, ia menemukan sebuah rumah kecil yang tampak usang. Dengan lampu minyak yang redup menyala di beranda, aroma kemenyan samar tercium dari dalam, menambah kesan mistis tempat itu. Aditya mengetuk pintu dengan ragu, hingga suara dari dalam mempersilahkannya masuk. Di dalam rumah, seorang pria tua berjubah putih duduk di depan meja rendah, dikelilingi berbagai benda yang tampak seperti perlengkapan ritual, dupa, sesajen, dan patung-patung kecil. Pria itu mengamati Aditya dengan tatapan tajam, seolah membaca seluruh isi hatinya. "Kamu pasti Aditya, ucap pria itu tanpa basa-basi. Aditya mengangguk, merasa sedikit terkejut. "Betul, Pak, saya diberitahu untuk menemui Anda." "Loh." Pria itu tersenyum tipis lalu menunjuk lantai di hadapannya. "Duduklah." Aditya menuruti perintah itu. Setelah beberapa saat hening, pria tua itu membuka pembicaraan.
Namaku Ki Santoso. Banyak orang datang ke sini untuk meminta apa yang mereka inginkan. Tapi tak semua dari mereka benar-benar siap membayar harganya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau cari. Aditya menarik napas panjang. Dengan suara bergetar ia berkata, saya ingin kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Saya ingin anak dan istri saya tidak hidup dalam kesusahan seperti sekarang. Ki Santoso mengangguk pelan, seperti sudah sering mendengar permintaan serupa. Keinginanmu sah, tapi kau harus tahu jalan ini bukan tanpa konsekuensi. Kau akan mendapatkan apa yang kau minta, tapi ada aturan yang harus kau patuhi. Aditya terdiam sejenak lalu bertanya, Reed, apa aturannya, Ki? Ki Santoso menyalakan dupa dan mulai menggumamkan doa-doa yang terdengar asing di telinga Aditya. Setelah beberapa saat ia berkata, setiap rezeki yang datang kepadamu berasal dari hubungan yang akan kau jalin. Jika kau lalai atau melanggar, hubungan itu akan putus dan rezekimu pun hilang. Aditya mengangguk meski dalam hati ia merasa was-was. Yang harus Ki Santoso mengambil sebuah kantong kecil dari meja, lalu menyerahkannya kepada Aditya. Ini Ki adalah persiapan awal. Malam nanti pergilah ke puncak gunung. Letakkan ini di bawah pohon besar di sana, lalu tunggu sampai ada tanda. Jangan berbicara, jangan menoleh apapun yang terjadi. Setelah itu kembalilah ke sini. Aditya menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Ia merasa berat, tapi ia sudah memutuskan untuk tidak mundur. Ki Santoso memberinya petunjuk tambahan untuk mencapai puncak gunung, lalu menutup pembicaraan dengan pesan singkat, ingat semua ini adalah pilihanmu. Jika kau merasa ragu, lebih baik berhenti sekarang. Namun bagi Aditya berhenti bukanlah pilihan. Malam itu, ia melangkah menuju puncak gunung dengan kantong kecil di tangan, membawa harapan besar dan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Malam tiba dan udara di Gunung Kawi semakin menusuk. Aditya menyusuri jalan setapak yang gelap dan berkelok-kelok menuju puncak, seperti yang diarahkan oleh Ki Santoso. Langit malam dipenuhi kabut tipis dan hanya suara angin serta derik serangga yang menemani langkahnya. Di tangan kirinya ia menggenggam kantong kecil pemberian Ki Santoso, yang terasa berat meskipun ukurannya kecil. Isinya entah apa, tapi aroma kemenyan yang kuat keluar dari celahnya. Aditya tak berani membuka kantong itu, sesuai dengan pesan yang ia terima. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba di sebuah dataran kecil di puncak gunung. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah pohon besar, dengan akar yang menjalar ke segala arah, seperti tangan yang mencengkeram tanah. Pohon itu terlihat tua dan kokoh, dengan daun-daun yang rimbun menutupi sebagian besar cahaya bulan. Di bawahnya terdapat altar batu sederhana, dengan beberapa sisa persembahan, bunga layu, sisa dupa, dan benda-benda lain yang tampak seperti bagian dari ritual sebelumnya. Aditya mendekati altar itu dengan hati-hati. Ia teringat pesan Ki Santoso untuk tidak berbicara atau menoleh apapun yang terjadi. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia meletakkan kantong kecil di atas altar, lalu duduk bersila di hadapannya. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat daun-daun pohon bergemerisik. Suasana menjadi semakin mencekam. Aditya memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya yang dipenuhi kecemasan. Tiba-tiba udara di sekitarnya terasa berubah. Angin berhenti, dan keheningan yang tak wajar menyelimuti puncak itu. Dari arah pohon terdengar suara seperti langkah kaki yang pelan namun berat. Mendekat ke arahnya, Aditya tetap memejamkan mata meskipun jantungnya berdetak kencang. Kemudian sebuah suara berat dan dalam bergema di sekelilingnya. Apa yang kau inginkan, manusia? Aditya membuka mata perlahan, tetapi tidak berani menoleh ke arah suara itu. Ia menjawab dengan suara bergetar, saya ingin kekayaan agar saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga saya. Kekayaan bukanlah hal yang sulit diberikan. Tapi ingat, semua ada harganya. Apakah kau siap menanggungnya? Aditya menelan ludah lalu menjawab, saya siap. Suara itu kembali bergema. Kali ini lebih tegas. Mulai saat ini rezeki akan mengalir kepadamu. Namun kau harus memenuhi satu syarat. Setiap malam Jumat, bawalah persembahan yang sama seperti ini ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jika kau lalai, aliran rezeki itu akan terhenti,
dan kau akan kehilangan semua yang telah kau dapatkan. Apakah kau mengerti? Aditya mengangguk perlahan. Ia merasa tak ada jalan lain selain menerima syarat itu. Baiklah, Rui, suara itu berkata. Kau boleh pergi sekarang. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Angin kembali berhembus, kali ini lebih kencang. Dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Aditya berdiri dengan kaki yang sedikit gemetar. Ia berjalan menuruni puncak tanpa menoleh, meskipun ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Sesampainya di bawah, ia kembali ke rumah Ki Santoso yang sudah menunggunya di beranda. Ki Santoso tersenyum tipis ketika melihat Aditya. Syah, selamat, kamu sudah diterima. Mulai sekarang jalanmu akan berubah. Ingat saja, jangan pernah mengabaikan syarat yang telah disepakati. Aditya hanya mengangguk, yang tak mampu berkata-kata. Dalam hati ia merasa lega karena telah melewati tahap ini. Namun juga diliputi perasaan takut akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Hari-hari setelah ritual di Gunung Kawi terasa berbeda bagi Aditya. Awalnya, ia tidak merasakan perubahan apapun, namun minggu berikutnya, keberuntungan mulai menghampirinya. Pekerjaan serabutan yang biasanya sepi mendadak mengalir deras. Bos proyek tiba-tiba menawarkan pekerjaan tambahan dengan upah yang jauh lebih besar dari biasanya. Bahkan sebuah kontraktor besar yang pernah menolaknya kini memintanya untuk menjadi mandor proyek. Aditya yang sebelumnya tak pernah memegang uang lebih dari beberapa ratus ribu, kini mendapati rekening tabungannya mulai terisi. Dalam waktu 2 bulan, ia berhasil melunasi utang-utang kecil yang sebelumnya terus membayangi hidupnya. Kemakmuran yang mulai dirasakan Aditya membuat hidupnya berubah. Ia membawa keluarganya keluar dari kontrakan, reyot di pinggir kota dan menyewa rumah baru yang lebih layak di kawasan perumahan sederhana. Istrinya Sari mulai tersenyum lebih sering, dan anak mereka kini bisa makan dengan kenyang setiap hari. Sari sempat bertanya bagaimana Aditya bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Aditya hanya menjawab, aku kerja keras. Dan sekarang keberuntungan sedang berpihak pada kita. Jawaban itu membuat Sari tidak bertanya lebih lanjut. Aditya juga mulai membeli barang-barang yang sebelumnya hanya ia impikan. Sebuah motor baru untuk transportasi, pakaian layak untuk keluarganya, dan bahkan mainan mahal untuk anaknya. Semua tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa memandangnya dengan kagum, sementara yang lain diam-diam merasa iri. Meski kehidupannya mulai membaik, Aditya tidak lupa dengan syarat yang diberikan oleh Ki Santoso dan sosok gaib di puncak Gunung Kawi. Setiap malam Jumat, ia membawa sesajen yang diminta, beras, kemenyan, dan bunga. Ritual itu sederhana namun menuntut ketelitian. Ia selalu melakukannya dengan hati-hati, memastikan semuanya sesuai petunjuk yang diberikan. Selama ritual, Aditya merasakan hawa dingin yang menusuk dan suara-suara aneh di sekitarnya. Tapi ia selalu mengingat pesan untuk tidak menunjukkan rasa takut. Apapun harganya ini demi keluargaku, pikirnya setiap kali menyelesaikan ritual itu. Dalam waktu 6 bulan, Aditya berhasil membeli rumah sederhana di kawasan yang lebih nyaman. Ia juga membuka usaha kecil berupa toko bahan bangunan, yang dalam waktu singkat menjadi sangat laris. Pelanggan datang seolah tanpa henti, dan tokonya menjadi salah satu yang terbesar di kawasan itu. Setiap malam Aditya merenung di beranda rumahnya sambil memandang langit. Ia merasa puas melihat keluarganya kini hidup dengan layak. Tapi di balik semua itu, ada satu perasaan ganjil yang terus mengganggu pikirannya. Apakah keberuntungan ini benar-benar akan bertahan selamanya? Meski begitu, Aditya memutuskan untuk menikmati hidupnya sekarang. Ia telah memilih jalan ini, dan selama ia memenuhi syarat yang diminta, ia yakin semuanya akan berjalan lancar. Keberuntungan Aditya semakin tak terbendung. Usahanya semakin berkembang pesat, dan hampir semua keinginan materialnya kini tercapai. Ia membeli mobil baru untuk keluarganya, memperbaiki rumah hingga tampak lebih mewah, dan mulai mengundang tetangga untuk makan malam bersama, menunjukkan betapa suksesnya ia. Namun meskipun ia menikmati kehidupan barunya, ada sebuah perasaan yang semakin mengganggu di dalam hatinya. Setiap kali ia menjalani ritual malam Jumat, ada rasa khawatir yang tak bisa ia hilangkan. Sesajen yang ia bawa ke tempat persembahan kini tampak lebih mewah dan seringkali lebih banyak dari sebelumnya.
Namun semakin banyaknya pemberian yang ia lakukan, semakin dalam ia merasakan kekosongan yang tak bisa diisi oleh harta. Suatu malam setelah menyelesaikan ritual, Aditya kembali berjalan menuruni jalan setapak menuju rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berbisik pelan di antara pepohonan. Aditya langkahnya terhenti ketika ia merasakan ada yang berbeda. Sebuah bayangan gelap bergerak cepat di sudut pandangannya. Aditya menoleh dengan cepat, namun tak ada apa-apa selain hutan gelap yang menyelimuti jalannya. Ia mengusap wajahnya dan melanjutkan perjalanan. Namun kali itu langkahnya terasa semakin berat, seolah ada yang mengikuti. Di malam-malam berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Ia sering mendengar suara langkah kaki di belakangnya, namun ketika ia menoleh tak ada siapapun. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Meskipun rumahnya kini sudah dikelilingi tembok yang tinggi dan aman, Sari, istrinya, semakin jarang bertanya tentang keberuntungan yang datang begitu cepat. Aditya tidak ingin menambah beban pikirannya, jadi ia terus berpura-pura bahwa semuanya berasal dari kerja keras dan usaha yang tulus. Namun terkadang Sari terlihat murung, terutama ketika Aditya terlambat pulang atau terlalu sering melamun di malam hari. Anak mereka yang semakin besar, Dava, kini sering bermain sendirian di halaman depan rumah yang luas. Aditya merasa bangga dengan segala yang telah ia capai, namun ia juga mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam setelah ia kembali dari ritual, Aditya duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, ia melihat sebuah benda kecil di meja, sebuah kunci yang tidak ia kenali. Kunci itu tampak tua dan berkarat, dan ia merasa pernah melihatnya di suatu tempat, meskipun ia tidak bisa mengingat di mana. Perasaan tidak enak semakin menyelimuti dirinya. Ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar siap dengan semua yang ia pilih. Dalam keheningan malam itu, ia teringat kata-kata Ki Santoso, semua ada harganya. Jangan pernah melanggar janji yang telah kau buat. Namun semakin lama Aditya mencoba mengingat, semakin ia merasa kebingungan. Kunci itu, yang tadinya ia anggap hanya sekadar benda asing, kini menjadi pengingat akan ketidaktentuannya. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sudah ia pilih? Keberuntungan Aditya memang semakin besar, namun ia mulai merasa seperti terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri. Setiap kali ia merasa puas dengan pencapaian baru, ada kekosongan yang muncul, seperti ada sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang mengintai di balik bayangan. Kini Aditya hanya bisa menunggu, dan terus menjalani ritual dengan harapan bahwa ia tidak akan pernah melanggar aturan yang diberikan. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah keberuntungan yang ia nikmati ini benar-benar sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Seiring berjalannya waktu, Aditya merasakan tekanan yang semakin berat di dalam dirinya. Meskipun kehidupannya semakin makmur, ada perasaan cemas yang tidak bisa dihindari. Setiap kali ia mengingat pesan Ki Santoso, jangan pernah melanggar janji yang telah kau buat, perasaan itu semakin mengganggu pikirannya. Semakin banyak ia memenuhi permintaan, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Tidak hanya beban fisik dari ritual yang harus dilakukan setiap Jumat malam, tetapi juga beban psikologis yang semakin mendalam. Sementara itu, hidupnya semakin dipenuhi dengan kekayaan dan kenyamanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, setelah menjalani ritual dengan sempurna, Aditya tertidur lelap di kamar tidur yang baru saja ia renovasi. Dalam tidurnya, ia terbangun di sebuah tempat yang tidak dikenalnya, sebuah hutan yang penuh dengan pepohonan besar yang tampak seperti penghalang tak terlihat. Di tengah hutan itu, ia melihat sosok bayangan yang menyeramkan berdiri di kejauhan, hanya bisa terlihat samar-samar di bawah cahaya rembulan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak mendekat. Aditya tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku. Sosok itu akhirnya berhenti di depannya, dan Aditya bisa melihat dengan jelas wajah yang mengerikan, seperti campuran wajah manusia dan makhluk gaib, penuh dengan tanda-tanda yang mengingatkan akan harga yang harus dibayar. Kau ingat janji yang kau buat, Aditya? Suara itu bergema di hutan, menggetarkan seluruh tubuhnya. Aditya hanya bisa menatap sosok itu tanpa bisa berkata apa-apa.
Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Saya belum melanggar janji, bukan? Jawabnya dengan suara bergetar. Sosok itu hanya tersenyum sinis. Katpina, apakah engkau merasa telah membayar harganya dengan cukup? Mimpi itu berakhir begitu saja, membuat Aditya terbangun dengan napas yang terengah-engah. Pagi itu, ia merasa tubuhnya lelah dan kacau. Mimpi itu bukan hanya mengganggu tidurnya, tetapi juga menambah rasa takut yang semakin nyata dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya semakin sulit bagi Aditya. Ia mulai merasakan adanya sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ternyata tidak memberi kebahagiaan yang sejati. Ia merasa semakin terasing dari keluarganya. Aditya merasa seperti ada jarak yang tak terjangkau. Suatu malam, setelah kembali dari ritual, Aditya merasa cemas lebih dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Sari tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sari Kang, katanya dengan suara pelan, Aku merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Sari menatapnya dengan kebingungan. Apa maksudmu, Aditya? Aditya menghela napas panjang. Aku merasa seperti terperangkap dalam janji yang kuterima. Aku tak tahu apakah ini akan terus berjalan baik, atau justru ada harga yang harus kutanggung. Aku takut aku akan kehilangan semuanya. Sari meraih tangannya dengan lembut. Aditya, kita punya keluarga. Tidak peduli bagaimana keadaan kita selalu punya satu sama lain. Kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Namun meskipun kata-kata istrinya menenangkan, Aditya tetap merasakan kekosongan itu. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggunya di luar sana, menuntutnya membayar harga yang lebih besar. Perasaan itu semakin menghantui pikirannya. Pada suatu malam, ketika Aditya tengah berjalan sendirian menuju tempat ritual, ia mendengar langkah seseorang di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Ki Santoso yang muncul di jalan setapak yang gelap. Ki Santoso, Aditya berkata dengan suara serak. Ki Santoso hanya tersenyum samar dan melangkah mendekat. Ada jurus yang khilaf yang kau buat dengan Aditya. Kira akan pernah hilang. Tapi ingat, kau harus membayar harga yang setimpal. Tadi, Aditya menggigit bibirnya, cemas. Apa maksud Bapak? Saya sudah melakukan semua yang diminta. Saya sudah melakukan ritual setiap malam Jumat Taker. Ki Santoso mendekatkan wajahnya. Matanya penuh dengan makna yang dalam. Tetapi apakah kau sudah siap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya? Pesugihan ini bukan hanya tentang apa yang kau dapatkan, tetapi juga apa yang harus kau berikan. Keberuntungan yang datang begitu mudah tidaklah tanpa harga Taker. Aditya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bertanya, apa yang harus saya bayar, Ki? Ki Santoso tidak menjawab langsung, hanya menatapnya dengan tatapan yang dalam. Segala sesuatu ada waktunya, Aditya. Jangan lupa dengan apa yang kau mulai, Der. Aditya merasa tubuhnya gemetar. Dalam hatinya, ia merasa semakin terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri. Dan meski tidak ingin jalan kembali, Aditya mulai merasakan bahwa takdirnya semakin gelap. Walaupun kehidupannya semakin makmur, hatinya terasa semakin kosong dan gelisah. Setiap malam, mimpi buruk yang datang menghantui, dan perasaan bahwa ia harus membayar harga yang besar mulai semakin jelas. Namun apa yang tidak disadari Aditya adalah bahwa pembayaran itu tidak hanya akan datang untuknya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Malam itu, Aditya terbangun lebih berawal dari biasanya, merasakan kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Ketika ia menoleh ke arah Sari yang sedang tidur di sampingnya, wajah istrinya terlihat lebih pucat daripada biasanya. Aditya merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti ada beban berat yang menyelimuti tubuh istrinya. Ketika Sari terbangun, Aditya melihat matanya kosong, seolah tidak fokus pada apapun. Ia mencoba berbicara dengannya, namun Sari hanya diam, bahkan tidak merespon saat Aditya memanggil namanya. Tubuhnya tampak lebih lemah, dan napasnya terengah-engah. Ketika Sari bangkit dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi, Aditya mengikuti dengan cemas. Ia mendapati Sari terjatuh ke lantai. Wajahnya tampak meringis kesakitan. Tanpa pikir panjang, Aditya segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun tak ada penjelasan medis yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dokter hanya mengatakan bahwa kondisinya sangat lemah meskipun tidak ada penyakit yang terdeteksi. Namun malam harinya, Aditya kembali mendapati hal yang lebih mengerikan. Sari terbangun dengan mata yang kosong, dan saat Aditya mendekatinya, ia mendengar suara halus bukan dari mulut Sari,
melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Satu tumbal. Suara itu bergema di telinga Aditya. Aditya mundur, hampir terjatuh. Ia tahu, suara itu adalah suara dari pesugihan yang ia pilih. Pesugihan itu menuntut Harga dan Sari, istrinya, adalah yang pertama dipilih sebagai tumbal. Setelah kejadian itu, Aditya semakin terpuruk. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada dirinya sendiri atau keluarganya. Setiap malam Sari semakin melemah, hingga akhirnya ia jatuh dalam koma. Tubuhnya tidak bisa lagi melawan sakit yang terus menggerogoti. Aditya merasa bersalah, namun ia tak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Lalu datanglah malam yang paling kelam bagi Aditya. Saat ia pulang setelah menjalani ritual malam Jumat, ia mendapati anaknya Dava bermain di halaman rumah. Namun wajah anaknya terlihat sangat pucat dan matanya tampak kosong seperti Sari beberapa malam lalu. Aditya berlari ke arah anaknya, tapi saat ia mendekat, Dava tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang. Aditya segera mengangkatnya, tapi sebelum ia bisa melakukannya, Dava membuka mata dengan tatapan yang tak biasa. Dava sayang, apa yang terjadi? Aditya menatap cemas. Anak itu hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak terlihat seperti senyum anak kecil, melainkan senyum yang sangat mengerikan. Bapak harus bayar. Suara Dava terdengar serak dan dalam, seperti bukan milik anaknya. Tubuh Dava kembali kejang, dan seketika itu juga, Aditya merasa seolah ada tangan yang tak terlihat menekan dadanya, membuat napasnya terasa sesak. Dava jatuh kembali ke tanah, dan dalam waktu singkat, kehidupan yang biasa mereka jalani berubah menjadi mimpi buruk yang tak terhindarkan. Aditya berusaha untuk melawan, tapi ia tahu bahwa ia telah terlalu jauh terjerat dalam jaring yang tidak bisa ia lepaskan. Segala yang terjadi kini adalah akibat dari pilihannya. Dengan hati yang hancur, Aditya membawa Dava ke rumah sakit, namun tak ada yang bisa diselamatkan. Seperti halnya Sari, anaknya pun tidak memiliki penyakit apapun yang dapat dijelaskan. Mereka hanya terkulai lemah, seperti korban yang sudah disiapkan untuk pembayaran yang diminta oleh pesugihan itu. Malam itu, Aditya merasa benar-benar terperangkap. Ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap kedua tubuh yang terbaring tak berdaya di kamar, penuh rasa bersalah dan kebingungannya. Semua ini karena aku, gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Karena aku memilih jalan ini. Ia menatap jari-jarinya yang gemetar, menyadari bahwa harga yang harus dibayar bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang paling ia cintai. Pesugihan itu menuntut lebih dari sekadar janji. Ia menuntut jiwa, dan kali ini Aditya telah kehilangan semuanya. Namun, walaupun ia sudah merasa hancur, sebuah perasaan aneh muncul dalam dirinya. Apakah ia bisa menghentikan semua ini sebelum semuanya benar-benar terlambat? Setelah kehilangan istrinya dan anaknya, Aditya merasa hidupnya semakin hampa. Setiap malam ia terjaga, memandangi tubuh mereka yang terbaring, merasa bahwa semua yang ia dapatkan selama ini tak ada artinya. Rasa bersalah semakin menyesakkan, namun ia tahu ini adalah akibat dari pilihan yang ia buat. Namun meskipun semuanya tampak hancur, masih ada satu hal yang tersisa dalam hidupnya, rumah mewah yang kini ia miliki. Usaha yang pernah berkembang pesat, dan harapan bahwa mungkin, meskipun segalanya sudah terlambat, ia masih bisa menyelamatkan diri dari kehancuran lebih lanjut. Pagi itu dimulai seperti biasa, namun perasaan gelisah yang ia rasakan tak bisa ia abaikan. Aditya merasa ada yang tidak beres, namun ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat ia melangkah keluar dari kamar, yang dulu dipenuhi dengan kebahagiaan, namun hari itu rumah yang ia banggakan terlihat berbeda. Di kejauhan, ia melihat asap hitam membubung tinggi. Seketika itu juga, jantungnya berhenti berdetak. Ia berlari keluar, dan semakin dekat ke tempat yang dilanda api. Rumah mewahnya terbakar dengan cepat, dan api menyebar ke setiap sudut, melahap segalanya tanpa ampun. Ia melihat dengan mata tak percaya saat petugas pemadam kebakaran berjuang keras untuk memadamkan api, namun sudah terlambat. Rumah itu hancur, dan semua yang telah ia
bangun selama ini lenyap dalam kobaran api yang tak bisa dihentikan. Setelah kebakaran itu, Aditya merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Rumah yang pernah menjadi simbol kemakmurannya kini tinggal puing-puing. Ia kembali merasa seperti orang yang sama, terperangkap dalam keadaan yang penuh kekacauan. Tapi kebakaran itu hanya permulaan. Usahanya yang dulu berkembang pesat pun kini mulai sepi. Toko bahan bangunan yang ia miliki yang dulu ramai dengan pembeli, kini hanya dipenuhi debu dan sepi. Pelanggan satu persatu mulai menghilang, dan proyek-proyek yang sebelumnya mengalir lancar kini tidak ada lagi. Saat ia mencoba mencari pekerjaan baru atau kontrak baru, para kontraktor yang dulu menganggapnya sebagai mitra bisnis yang dapat diandalkan kini menjauh, dan Aditya tak tahu harus kemana lagi. Hari-hari menjadi semakin berat. Aditya merasa seolah semua keberuntungannya yang pernah datang begitu cepat kini berbalik menjadi bencana yang tak terelakkan. Mimpi buruk yang terus menghantuinya, ketakutan akan bayang-bayang masa lalu, membuatnya semakin terpuruk. Ia mulai merasa bahwa karma yang ia takuti selama ini akhirnya datang menghampirinya dengan segala cara yang bisa menghancurkan hidupnya lebih dalam lagi. Pada suatu malam yang sunyi, Aditya duduk di sisa-sisa rumahnya yang telah hancur. Di depan bangunan yang dulunya megah, ia menatap langit malam yang gelap. Perasaan cemas dan kesal bercampur aduk dalam dirinya. Semua yang ia perjuangkan kini telah lenyap. Ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan, semuanya selalu berakhir dengan kehancuran. Apa yang salah, Ki Santoso? Apa yang harus aku bayar lebih dari ini? Teriak Aditya dengan suara serak. Kenapa semuanya hilang begitu saja? Tiba-tiba udara malam terasa semakin dingin. Angin bertiup kencang, membawa bisikan halus yang tidak bisa ia dengar dengan jelas, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam. Segala sesuatu ada harganya. Dan bisikan itu datang dengan suara yang familiar, suara yang ia dengar saat pertama kali berada di Gunung Kawi. Kau telah mengambilnya semua. Sekarang saatnya membayar dakda. Aditya merasa seperti tubuhnya tak lagi miliknya. Semua usaha dan perjuangan yang ia lakukan kini terasa sia-sia. Ia sudah kehilangan rumah, usaha, dan keluarganya. Bahkan ada sesuatu yang semakin menyiksa di dalam dirinya, sebuah kesadaran yang tak bisa dihindari bahwa ia telah terjerat dalam jalan yang tidak bisa ia hentikan. Di tengah kesendiriannya, sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Apakah ini semua benar-benar tak terhindarkan? Apakah ada jalan keluar dari jaring yang ia buat sendiri, ataukah ia akan terus tenggelam dalam penderitaan ini? Namun ketika ia mencoba mencari jawabannya, bayangan gelap itu semakin mendekat. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Ia tidak tahu. Tidak ada lagi pilihan selain menunggu-menunggu untuk mengetahui apa yang akan datang selanjutnya dari pilihan yang sudah ia buat. Pagi berikutnya, Aditya pergi ke tempat yang sama, ke tempat di mana ia melakukan ritual malam-malam sebelumnya, melainkan untuk mencoba mencari jalan keluar dari semuanya. Namun ketika ia tiba di sana, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana yang biasanya sunyi kini terasa sangat berat, penuh dengan kesan ancaman yang tidak bisa dijelaskan. Di sana, di balik kabut yang menyelimuti tempat itu, ia melihat sosok yang familiar, Ki Santoso, berdiri menunggunya dengan tatapan yang penuh makna. Kau sudah datang, suara Ki Santoso terdengar dalam keheningan malam. Aditya hanya bisa berdiri terpaku, merasakan ketegangan yang semakin menekan dirinya. Apa yang harus saya bayar lebih, Ki? Saya sudah kehilangan segalanya. Apa sesuatu lagi yang Anda inginkan? Ki Santoso hanya tersenyum tipis. Keberuntungan itu tidak datang tanpa harga. Terkadang ada yang harus hilang sebelum semuanya berakhir. Tapi ingat, jalan yang kau pilih ini hanya milikmu untuk dibayar. Aditya berdiri terpaku di depan Ki Santoso, di tempat yang sama di mana ia pertama kali membuat perjanjian dengan dunia yang gelap. Semua yang ia miliki telah hilang. Rumah, keluarga, dan usaha. Mimpi buruk yang menghantui hidupnya kini menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Tak ada lagi jalan keluar, hanya sisa-sisa dari kehidupan yang sudah hancur. Saya sudah kehilangan semuanya. Apalagi yang kalian mau? Ki Santoso menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh makna. Kau memang sudah membayar, Aditya. Tapi ada satu harga yang belum kau bayar, dan itu adalah hidupmu sendiri. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehilangan harta dan keluarga. Sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar
bisa lari dari konsekuensi pilihannya. Ia telah terjerat dalam jaring yang ia buat sendiri, dan kini saatnya untuk menanggung apa yang sudah ia pilih. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Ki Santoso terasa semakin berat. Aditya tidak tahu apakah dunia di sekitarnya benar-benar nyata lagi. Ia merasa terjebak dalam pusaran kehancuran yang tak berujung. Meskipun secara fisik ia masih hidup, jiwa dan pikirannya terasa kosong. Setiap langkah terasa begitu berat, dan setiap malam ia terjaga, mendengar suara-suara yang seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa seperti tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti setiap inci dirinya. Keberuntungan yang ia dambakan dulu kini hanya menjadi kutukan yang terus mengikatnya. Keputusan untuk mengikuti pesugihan itu, meskipun awalnya penuh harapan, kini berakhir dalam kehancuran yang tak terhindarkan. Suatu malam, saat Aditya duduk sendiri di sisa-sisa rumahnya yang terbakar, perasaan kosong itu semakin dalam. Bayang-bayang dari keluarganya yang hilang, dari semua yang telah hancur, mulai mengganggu pikirannya lebih hebat dari sebelumnya. Semua rasa sakit itu seperti menyatu menjadi satu kesatuan yang tak bisa ia tanggung. "Sarip, Dava," ia berbisik, tetapi suaranya hanya membalut kesunyian yang begitu mencekam. Aditya menyadari bahwa ia sudah tidak bisa bertahan lagi. Semua jalan yang ia coba tempuh, semua ritual yang ia lakukan, hanya membawa kehancuran. Ia merasa seperti makhluk hidup yang sudah kehilangan arah, tak ada harapan untuk kembali. Ia akhirnya berjalan menuju tepi jurang, tempat yang sepi dan sunyi. Di sana, di antara batu-batu besar yang kokoh, ia merasa akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama ia cari. Namun kedamaian itu datang dengan harga yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Aditya melangkah lebih dekat ke jurang tanpa ragu. Ketika ia menatap ke bawah, ia tidak merasakan ketakutan. Sebaliknya, ada perasaan kosong yang mengisi hatinya, seolah ia sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Ia sudah kehilangan segalanya, dan sekarang, saatnya untuk menutup cerita hidupnya. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia mendengar suara yang mengganggu, suara halus yang memanggil namanya. "Aditya!" Ia menoleh, dan di belakangnya sosok itu berdiri. "Ki Santoso, kau memang telah membayar, Aditya," kata Ki Santoso dengan suara yang dalam dan berat. "Tapi itu tidak akan pernah cukup. Kehidupan yang kau ambil harus kembali pada tempatnya." Tanpa kata-kata lagi, Aditya merasakan sesuatu yang kuat menariknya kembali ke tanah. Ia merasa tubuhnya berat, tidak mampu melawan lagi. Dalam segapok ia jatuh ke tanah, dan segala sesuatu yang pernah ia miliki, yang pernah ia dambakan kini berakhir. Tak ada yang tersisa selain kesunyian yang mencekam. Aditya, yang dulu penuh ambisi, yang menginginkan kehidupan lebih baik, kini menjadi bagian dari kisah yang tak terhitung jumlahnya, sebuah kisah meninggalkan jejak kesedihan dan kehancuran di sepanjang jalan yang ditempuhnya. Dan dengan itu, kisah Aditya berakhir sebagai tumbal terakhir